Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Senin pagi hari ini, tanggal 14 Oktober 2024. Kita bersuka cita karena kita disertai Tuhan. Ini penting. Penyertaan Tuhan penting. Tanpa penyertaan Tuhan kita gagal, hancur, binasa. Kita menghadapi jalan menuju maut. Seperti Saul dikuasai roh jahat, tidak disertai Tuhan lagi. Beda dengan Daud. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 14, di mana Daud disertai Tuhan, tapi Saul dikuasai roh jahat. Pilih mana Bapak Ibu? Ya. Tapi bagi saya, bagi kita semua, ayo kita mau pilih Yesus bersama kita. Untuk itu pada pagi hari ini saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia, di mana Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita mau berada di dalam anugerah Tuhan. Kita mau berada di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan biarpun sempit, tapi jalan sempit menuju ke surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Ada satu juru selamatku yang maha baik, maha agung. Itulah namanya Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Yesus selalu bersama diriku, amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, itulah juru selamatku, amin, haleluya. Bersama Yesus, haleluya. Bersama Yesus, haleluya. Hidupku damai sejahtera, sukacita selamanya, amin. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, demikian firman Tuhan. Aku demikian Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Namanya Yesus, amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, dialah Bapakku, juru selamatku selamanya, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Itulah Bapakku, Tuhanku, juru selamatku, amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kemakmuran dan keagungan. Amin. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Yesus, haleluya. Itulah Yesus, haleluya. Tuhan Yesus penolongku, juru selamatku yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan bilangku. Ampuni Bapa. Kuduskan hidupku. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupanku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang setia, sangat setia, sangat setia bersama kita. Sesuai firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Amin. Ini Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji. Ini bukti nyata, saya disertai Tuhan. Bapak Ibu disertai Tuhan. Bukti nyata selalu sehat itu. Sampai detik ini saya sudah berjalan hampir 4 tahun, 3 tahun setengah memberikan firman Tuhan melalui YouTube. Saya melayani Tuhan sudah 63 tahun melayani Tuhan. Usia saya 68, 69. Mohon maaf kalau saya diulang-ulang. Tujuan saya apa? Supaya mungkin ada Bapak Ibu yang baru mendengarkan firman Tuhan ini. Karena Yesusku sangat setia. Yesus kita sangat setia. Dia selalu bersama kita. Yesus berfirman pula di ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita katakan, dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Apa yang dilakukan oleh Goliat terhadap Daud? Kemarin sudah kita baca, Daud menggunakan kuasa Tuhan, mengandalkan cuma 3 hal. Dia bawa tongkat bicara kuasa Roh Kudus. Dia bawa 5 batu adalah Kristus. Dan bawa umban itu Bapa daripada Allah, bayangan daripada Allah Tritunggal. Jadi artinya kalau kita disertai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu berarti Allah Tritunggal. Tuhan pencipta langit bumi. Yesus itu bicara firman Allah, Kristus biar Roh Kudus. Maka pentingnya kita dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa kita Maha Agung, Maha Sempurna. Yesus adalah firman Allah, berarti kita hidup di dalam firman. Kristus bicara Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Seperti hari ini kita baca, Daud disertai Tuhan, tapi Saul dikuasai roh jahat. Ada perbedaan. Maka penting Bapak Ibu, setiap hari setiap saat jangan dikuasai oleh kedagingan. Jangan suka emosian, kedagingan yang menonjol, jangan dipimpin oleh kedagingan, kemanusiawian kita, jangan. Tapi mari kita dipimpin Roh Kudus. Ya, kalau dipimpin Roh Kudus kita berhasil, hidup kita tampil beda. Tidak ada kita dapatkan dunia Roh Kudus. Dunia adanya roh iblis, roh setan. Roh Kudus ada di dalam kerajaan sorga. Itulah Tuhan Yesus. Itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan ya. Kita cinta Tuhan karena Roh Kudus akan menyertai kita. Karena Tuhan berjanji dalam Ibrani, Roh Kudus akan menyertai kita, penolong kita selama-lamanya bersama dengan kita. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan, lanjutkan ya pada pagi, rutin terus berlanjut firman Tuhan saudara. Kita diisi dengan firman Tuhan ya, bukan diisi dengan kedagingan.
tapi diisi dengan firman Tuhan. Beda, saudara. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan, hati kita penuh dengan damai, ada ketenangan. Beda sama Saul, dikuasai iblis kacau balau. Hidup orang kacau balau kalau dikuasai roh jahat. Tapi kalau kuasa roh Tuhan, Tuhan yang menentukan arah langkah hidup kita. Amin. 1 Samuel pasal 18, Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwa sendiri. Jadi Yonatan ini anak daripada Saul, saudara ya. Daud disayang sama Saul, tapi Saul suatu hari kelak benci kepada, nanti kita baca. Dan anaknya namanya Yonatan, intim dengan Daud ya. Karena saya yakin ini seorang pemuda, sama-sama pemuda. Saul tentu lebih tua daripada Daud ya. Ya, dengan suku yang berbeda ya. Kalau Saul dari suku Benyamin, tapi Daud dari suku Yehuda ya. Oleh itu mari, tetapi sama-sama bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel. Oleh itu Daud sama Yonatan begitu intim, begitu dekat, karena Yonatan melihat prestasi dari Daud, dan Daud ada Roh Kudus. Ya, beda saudara ya. Terus di ayat yang kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dari sini. Ada suatu ikatan perjanjian, ikatan batin saudara. Dekat Yonatan. Yonatan sayang Daud, Daud dengan Yonatan. Karena apa? Daud ada Roh Kudus, disertai Tuhan. Beda. Kalau kita disertai Tuhan, beda saudara. Ya, ada kemuliaan Tuhan menyertai kita. Makanya pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ya, ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, ikat pinggang. Wah, lengkap, ada 5 poin diberikan ya. Bajunya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, perangnya, semua dikasih saudara kepada Daud ya. Kalau kita lihat sini lebih dari 5 kelihatan ini ya. Coba semua baca. Yonatan menanggalkan jubah, 1, jubah dipakainya. Ya, jubah 1 ya. Itu kedua, baju perangnya 2, 3 pedangnya, 4 panahnya, 5 ikat pinggang. Semua ada 5 saudara ya. Betul 5 ya, saya ulangi lagi. Mohon maaf ini saya ulangi. Karena 5 punya arti. Angka-angka dalam Alkitab itu ada arti. Angka 1 angkanya Tuhan. 2 bicara firman Allah. 3 bicara Allah Tritunggal menang, angka kebangkitan. Nah 4 ini angka iblis saudara ya. Karena roh jahat ini pemerintah di udara ada 4. Efesus 6 ayat 12 ada 4 ya. Tapi angka 4 kalau bersama Yesus ada kemenangan. Ada 4 dan 40 hari. Ada bersama dengan Tuhan. Beda. Tuhan berpuasa 40 hari. Musa 40 hari. Ya. Bangsa Israel ada 40 tahun perjalanan keluar dari bangsa Israel. Ada angka 4, ada arti. Ya. Tapi di sini saya tekankan, di sini ada angka 5. Yonatan menanggalkan jubah ini Pak, jubah 1, memberikannya. Kedua, baju perangainya ya. Ketiga, pedangnya. 4 panahnya. 5 ikat pinggang. 5 bicara angka kasih Tuhan. 5 luka Tuhan Yesus mengasihi kita melalui pengorbanan Tuhan. Kita diselamatkan. Yang pertama, apa luka Tuhan Yesus? Waktu mahkota berduri yang ditaruh di kepala Yesus berdarah saudara ya. Kedua, luka kedua tangannya dipaku saudara. Ketiga, rus lambungnya, Yohanes 13, 19:34, ditombak saudara. Keempat, punggungnya dicambuk saudara. Kelima, kaki yang dipaku. Ada 5 luka Tuhan Yesus. Hancur Yesus ya. Itu menunjukkan 5 bicara kasih Tuhan yang luar biasa ya. Terus berikutnya ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dan dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Wah, berdampak. Di sini kita bisa belajar. Daud hidup berkemenangan, berarti Daud berdampak. Ya, Daud punya pengaruh besar karena Daud disertai Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan Daud. Tuhan angkat Daud dan nanti kelak menjadi seorang raja bangsa Israel. Di sini kita belajar bahwa Daud disertai Tuhan karena hidupnya Daud berkenan sama Tuhan. Mari, biar kita mau berkenan sama Tuhan, biar senantiasa kita disertai Tuhan. Terus berikutnya, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsongnya. Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyuikan gerincing. Jadi rakyat semua sukacita. Dia memuji Tuhan dan musik segala macam kecapi rebana. Dia memuji Tuhan
Tapi muji antara Saul dan Daud berbeda. Lihat ini, perhatikan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Waduh, saudara. Beda, saudara. Beribu-ribu. Laksa lebih dari 1000, saudara. Ya, jadi artinya Saul lebih sedikit daripada Daud. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Wah, dia jadi panas, iri hati. Dia pikir, wah, kok gua nih raja malah kok disebut beribu-ribu. Si Daud berlaksa-laksa lebih banyak, saudara. Marah di hati dalam hatinya. Terus berikutnya lihat ayat 19. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau hati sudah tidak bersih, punya hati benci, dendam, dengki, ya, iri hati, cemburu yang tidak berkenan. Cemburu ngawur, kalau cemburu ada dua, cemburu ilahi, cemburu yang menyebabkan dosa. Seperti ini cemburu, dosa. Dia dengki kepada Daud. Iblis, sifat dengki iblis. Siapa dengki iblis? Itu si Kain. Dia dengki, dia benci kepada Habel, dibunuh, saudara. Ya, makin bahaya. Orang kalau sudah punya sifat jahat, dendam, dengki, benci, pasti punya niat membunuh, menjatuhkan, karena dikuasai iblis. Bukti siapa? Yudas Iskariot. Yudas dikuasai iblis sehingga dia mau menyalibkan Yesus. Oleh itu mari kita lihat ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak. Wah, ini saudara. Saul sudah kuasai roh jahat. Beda dengan Daud. Daud pegang kecapi, musik, dikuasai roh Tuhan. Lihat ini, ya, ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Wah, Daud. Raja Saul dikuasai iblis sehingga punya niat jahat terhadap Daud, akan dibunuh sampai 2 kali dilemparkan tombaknya, tapi luput. Karena apa? Karena Daud disertai Tuhan. Mari lihat perbedaannya. Ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Nah, Tuhan telah undur daripada Saul. Beda, so ada kuasa, ada karisma kalau roh Tuhan bersama dengan kita. Maka di sini kita bisa belajar. Dengan adik kita baca firman Tuhan, mengetahui ada perbedaan antara seorang dikuasai roh Tuhan dan orang dikuasai iblis. Ini perhatikan 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud, ya, menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Ayat 14 yang terakhir. Dan berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 14. Ada perbedaan antara seorang yang dipimpin Tuhan, ada kemenangan. Tapi ada seorang namanya Saul dipimpin roh jahat iblis, hatinya jahat. Maka di sini bisa belajar melalui firman Tuhan. Sudah kita baca, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Hati kita diisi dengan perkara-perkara dari Tuhan, bukan perkara yang jahat dan dengki iblis. Itu kita usir. Tidak mau seperti hati Saul yang penuh dengan kedengkian, tapi hati kita penuh dengan Kudus, sehingga kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ini penting. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, pasti hidup berkemenangan. Ya, oleh itu mari biar hari-hari kita mau setia sama Tuhan. Seperti Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan tiap pagi malam, dengarkan dengan setia. Lempar juga kepada saudara, share, kirim kepada saudara yang lain, supaya mereka juga mengalami berkat yang sama. Karena apa yang saya sampaikan itu datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan
dan memberi Engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebelum beraktivitas, kita mau datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Seperti Daud disertai Tuhan, hidup berkemenangan, tampil beda. Karena Daud disertai Tuhan, demikian kita mari. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati, karena Tuhan bersama kita. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di rumah tanggaku, di dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, semua aspek hidupku. Engkau menyertai aku, sehingga aku tampil lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus doa saya, menyertai Bapak Ibu, sehingga kita tampil beda, berkemenangan, karena Tuhan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Amin.